Kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi. Dari timur ke barat, dari bahan mentah sumber daya alam menjadi kekuatan industri masa depan. Inilah wajah baru Indonesia dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda hilirisasi. Karawang, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi memimpin seremoni groundbreaking proyek raksasa ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi tonggak sejarah baru hilirisasi nasional. Kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Dengan total investasi mencapai 5,9 miliar dolar Amerika, proyek ini dijalankan oleh konsorsium strategis Antam, Indonesia Battery Corporation, Mulai dari pengolahan nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Indonesia tengah membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai investasinya sebesar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. IBC, CBL, dan CATL menghubungkan teknologi global dengan potensi sumber daya Indonesia. Presiden menegaskan, hilirisasi adalah impian lama bangsa sejak Bung Karno. Kini, impian itu diwujudkan bukan hanya untuk mengekspor bahan mentah, tapi mengolah, memproduksi, dan mengekspor produk bernilai tambah tinggi dari tanah sendiri. Ini bukan sekadar proyek ekonomi, ucap Presiden Prabowo. Ini adalah simbol bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mandiri secara energi, dan kuat secara ekonomi. Proyek ini akan menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja langsung. Proyek hilirisasi ini akan mulai memproduksi 6,9 gigawatt hour baterai per tahun pada 2026. Kapasitas penuh akan tercapai tahun 2028 sebesar 15 gigawatt hour per tahun. Teknologi yang diterapkan adalah yang termutakhir di dunia untuk memproduksi baterai lithium-ion berkualitas tinggi, stabil, dan andal. Semua proses produksi dilakukan dengan prinsip good mining practice yang mengutamakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Lebih dari sekadar investasi, proyek ini membawa dampak nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi industri nasional. Mengintegrasikan 6 subproyek dari hulu, penambangan nikel di Halmahera Timur, hingga hilir, pabrik sel baterai di Karawang. Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lebih dari 3.000 hektar lahan disiapkan dan energi yang digunakan menggabungkan pembangkit listrik tenaga surya, gas, dan panas buangan sebagai bagian dari komitmen menuju transisi energi bersih. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh penting. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta perwakilan investor dari Tiongkok dan pemimpin perusahaan teknologi energi global CATL. Indonesia kini bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi membangunnya hari ini. Melalui hilirisasi, kekayaan alam tak lagi dikirim mentah ke luar negeri, tapi diolah dan menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan daya saing nasional. Dari nikel mentah menjadi baterai kendaraan listrik, Indonesia bersiap menjadi kekuatan utama industri energi global.